Bapak-bapak dan ibu semuanya yang sudah berkenan hadir mengikuti acara mingguan KKS ini. Itu dulu sebelumnya kita mulai dengan doa yang akan diawali dengan doa. Nah, kita berdoa bersama. Mohon maaf, saya off kamera karena saya masih di dalam mobil. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di sini pada malam hari ini, pada saat ini, untuk bersama-sama merenungkan, mendengarkan firman-Mu mengenai persembahan janda miskin. Bapa, kami mohon terangilah dengan Roh Kudus, bukalah hati kami, pikiran kami, mata kami, dan telinga kami, agar kami bisa merasakan apa yang ingin Kau sampaikan melalui hamba-Mu, Bu Elis, pada kami. Biarlah firman-Mu terus menjadi pegangan dan pedoman hidup kami dalam kami menjalani persiapan hidup ini, sehingga kami lebih mampu lagi dan semakin layak untuk hidup di dalam Engkau dan bersama-Mu. Doa yang tak sempurna ini kami panjatkan padamu. Biarlah Engkau menyempurnakannya, sehingga apa yang menjadi niat dan kehendak kami berkenan di hadapan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Komandan, saya belum lihat Bu Elis nih, Bu Komandan. Ya, saya share screen ya. Bapak Ibu, mohon maaf ya, pembicaranya nih Bu Elis, tapi dihubungi belum bisa, ada kendala apa? Saya akan share screen ya, maaf ya, ini dadakan ya. Nih, gokil kita bulan ini tentang persembahan janda miskin dari Markus 12 ayat 38 sampai 44. Mari kita mulai dengan eh, ini ya Bapak Ibu ya. Kita baca dulu ya pengantarnya ya. Karena ini darurat, saya ambil dari eh, K3S punya bahan-bahan ya Bapak Ibu ya. Mari kita baca kata pengantarnya ya. Pertemuan gokil bulan November ini membahas tentang persembahan janda miskin yang dipuji oleh Tuhan Yesus walau hanya memberikan persembahan sebesar 2 peser. Peser dalam mata uang Yahudi atau lepton dalam bahasa Yunani adalah satuan mata uang yang nilainya paling kecil. Tapi peser ini sering dipakai juga sama kita ya, Bapak Ibu ya. Berapa peser gitu ya, kayaknya ya. Saya pikir itu bahasa Indo, ternyata itu bahasa Yahudi ya, gitu ya. Janda dalam tradisi Yahudi sering dikelompokkan sebagai anak yatim, kelompok lemah yang membutuhkan perlindungan. Tadi jam 10 pagi. Tragisnya, rumah para janda justru menjadi sasaran para ahli Taurat. Sebagai janda miskin, tentu saja hidupnya sangat susah secara ekonomi maupun Udah sosial. deh mah kepanjangan mah. Namun dia tetap tolong bantu ya, co-host ya, ditutup di ini ya. Kalau ada yang bocor ya, jadi nggak mengganggu saya baca ya. Ya, janda dalam tradisi Yahudi itu sering dikelompokkan dengan anak yatim, maksudnya orang-orang yang benar-benar kelompok minoritas gitu ya, kelompok lemah yang membutuhkan perlindungan. Tragisnya, rumah para janda justru menjadi sasaran para ahli Taurat. Sebagai janda miskin, tentu saja hidupnya sangat susah secara ekonomi maupun sosial. Namun ia tetap memberikan semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Luar biasa kan, seperti kita tahu ya. Nanti kita baca ya dari bacaan Injil ya.
dalam realita kehidupan sehari-hari di negeri Nusantara ini cukup banyak janda miskin yang karena tak berdaya menjadi sasaran penipuan orang-orang yang tak bertanggung jawab. Syukurlah cukup banyak janda miskin, kaum lemah dan difabel yang telah memperoleh BLT dari pemerintah, bantuan dari pemerintah ya. Namun ada juga yang gigih berusaha dengan segala daya upaya melalui kegiatan UMKM, buruh harian, kerja di laundry untuk cuci setrika, pembantu rumah tangga, dan lain-lain demi mempertahankan hidup pribadi maupun keluarganya. Dari penghasilan itulah para janda pun memberikan persembahan terbaik sebagai ucapan syukur. Dalam pertemuan bulan ini, kita akan belajar menemukan pesan penting dari persembahan janda miskin untuk menjadi bahan permenungan yang kiranya dapat menggugah kita untuk mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Kita masuk ke Injil ya, Bapak Ibu ya. Kita masuk ke Injil. Apakah Bu Elis sudah masuk? Saya lanjutkan ya kalau Bu Elis belum masuk ya. Bacaan Injil, mari kita baca ya. Siapa yang mau membantu saya membacakan nih? Ayo, Saya silakan. baca, saya bantu deh. Ros, aku bantu deh ya. Silakan Bu Eti. Bacaan Injil diambil dari Markus 12, 38 sampai 44. Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu. Nah, sekarang kita kembali ya, bahasan Injil sudah. Terima kasih ya Bu Eti. Kembali kasih. Nah, perikop ini diawali dengan nasihat Yesus supaya berhati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Sebab mereka suka menerima penghormatan di pasar, rumah ibadah, dan dalam perjamuan. Mereka suka mengambil alih kepemilikan rumah janda-janda dengan tipu muslihat. Mereka mengelabui orang dengan doa yang panjang, melakukan kesalehan fiktif. Mereka pasti akan menerima hukuman yang berat. Suara saya kedengaran kan ya, Bapak Ibu ya? Halo? Kedengeran jelas sekali. Terus? Baik. Perikop berikutnya, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu, termasuk orang kaya dan seorang janda miskin itu. Jadi perikop ini, Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Kalau kita refleksikan ke kita sekarang, Yesus juga memperhatikan kita loh. Kita itu mempersembahkan kepada
Allah itu sesuai apa tidak. Dia memperhatikan kita. Ini nih refleksi kepada hidup kita nih ya. Dia duduk memperhatikan persembahan, orang kaya masuknya kerincing-kerincing, sama levelnya dengan janda miskin. Nah, itu yang membuat Yesus suruh kita introspeksi diri. Ya, Bapak Ibu ya. Bagi Yesus, pemberian seorang janda miskin itu merupakan yang terbesar dari semua pemberian orang kaya yang ada, karena ia memberikan seluruh yang dimilikinya. Walau sudah dikejain oleh para ahli Taurat yang telah memiskinkan mereka dengan mengambil alih rumahnya, namun mereka masih bisa memberi yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ahli Taurat itu sering mungkin ya kasih pinjam uang kayak rentenir gitu ya, nggak bisa bayar diambil rumahnya. Itu ternyata dari zaman dulu sudah terjadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dari kisah persembahan janda miskin ini kita bisa menemukan beberapa pesan penting. Pertama, hukuman yang berat kepada siapa saja yang merampas hak orang lain, apalagi yatim, yatim, kaum lemah dan difabel. Ini hati-hati ya, Ibu ya. Orang-orang lemah ini orang-orang yang sangat dikasih oleh Yesus. Jadi jangan kita menyakiti mereka. Kedua, Tuhan tidak menilai apa yang kelihatan di depan mata, tetapi Ia menilai niat hati. Walau Tuhan tak menilai kuantitas materi, tetapi menilai kualitas iman dan semangat pengorbanan dari hati yang tulus. Jadi dia tidak lihat, oh kadang-kadang kita suka berpikir ya, aduh uang gua aja hidupnya pas-pasan, biar aja lah urusan sosial tuh urusan si A, dia kan banyak uang. Tuhan tidak melihat seperti itu loh, niat kita loh. Karena walaupun orang sederhana, orang susah, orang kaya, semua punya beban masing-masing yang harus mereka pikul. Kita jangan melihat orang kaya tidak punya beban juga. Jadi kita jangan melemparkan ke apa ya, menghakimi, oh orang kaya banyak uang, dia mesti sumbang yang lebih besar. Itu kita pikirin aja diri kita sendiri, introspeksi diri kita. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ketiga, Tuhan sungguh melihat iman si janda miskin itu, walau miskin dan berkekurangan, ia tidak hanya menunggu uluran bantuan dari orang, tetapi aktif terlihat memberi sesuai kemampuannya. Pemberian 2% sama dengan 1 duit. Berapakah nilai 1 peser repton itu? Upah kerja sehari seorang pekerja adalah 1 dinar atau sekitar 128%. Persembahan 2 peser sama dengan 2/128 dinar atau 1/64 kali upah kerja sehari. Makanya persembahan 2 peser itu sangat kecil jumlah maupun nilainya. Namun Tuhan memuji persembahan janda miskin itu. Karena janda miskin itu memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Selaras dengan perikop 1 Raja 17:10-16. Elia dan janda di Sarfat. Bagi Tuhan persembahan sesungguhnya bukan harta tetapi hati dan hidup yang benar. Bapak Ibu tahu nggak ini ceritanya nih, janda di Sarfat? Jadi Elia itu datang minta janda ini memasak buat dia. Janda itu bilang, oke, aku akan masak walaupun aku besok dan anak aku tuh nggak makan. Ini barang-barang ini terakhir nih, minyak dan mungkin ada tepung sedikit ya. Dia masak untuk Elia karena dia nggak mikir besok mau ngapain lagi. Tapi miracle terjadi. Minyaknya dan tepungnya tidak habis-habis, mengalir terus. Itulah Tuhan tidak akan mau berhutang kepada manusia, Bapak Ibu. Dia akan memberi sesuai dengan itikat baik, niat baik kita. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu ceritanya bisa dibaca di 1 Raja 17:10-16. Sekarang kita masuk ke butir permenungan, refleksi dan diskusi. Kualitas iman dan integritas diri, integriti nih ya. Saya selalu memikirkan manusia itu jangan dinilai dari harta bendanya, dari penampilannya, tapi integriti. Dia punya nggak integriti dalam hidup dia? Itu penting sekali. Posisi dalam strata hidup di masyarakat termasuk gaya hidup dan penampilan. Bahkan dalam rumah ibadah sekalipun tidak menjamin sikap dan perilaku kita yang benar di mata Tuhan.
Bercerminlah dari sikap dan gaya hidup ahli Taurat berbanding terbalik dengan si janda miskin yang jadi korbannya. Ya kan nanti ya kita sharing ya Bapak Ibu ya. Saya bacakan dulu. Kerelaan dan ketulusan memberi. Apa yang diberikan oleh janda miskin adalah dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Bagaimana dengan saya? Nah, jadi permenungan. Acap kali pertimbangan rasional dan ego menentukan pemberian kita. Mungkin juga pertimbangan untung, rugi, dan dampak psikologis menjadi pertimbangan kita dalam memberi. Yang lebih miris kalau saya lihat, orang dalam pelayanan, dia selalu mau mengambil keuntungan dari situ. Apa yang saya dapatkan dari pelayanan saya ini? Kita mau jarek misalnya, ya kenapa Pak Rocky nggak bayarin saya untuk jarek? Kan saya udah melayani. Itu pikiran itu yang mesti kita rubah. Kita harus walaupun sedikit memberi. Gitu loh Bapak Ibu. Hukuman dan berkat. Yesus mengajarkan bahwa perilaku model ahli Taurat itu jangan ditiru. Mereka akan menerima hukuman yang lebih berat. Sebaliknya, Allah akan melimpahkan berkat-Nya bukan hanya nanti di surga tetapi juga di dunia ini bagi orang yang melakukan pemberian dengan tulus karena taat kepada firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Itu yang tadi saya cerita ya, janda Sarfat di Sarfat itu ya. Ros, Eli sudah masuk, Ros. Sorry interupsi. Eli sudah masuk ya. Eli sudah masuk kayaknya. Saya habiskan permenungan 4 dulu ya, Bu Eti ya. Ya, ya. Persembahan sejati adalah mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Persembahan yang berkenan kepada Tuhan sejatinya bukan hanya soal uang. Lebih dari itu adalah seluruh hidup dan karya kita. Mengasihi Allah dengan memberikan persembahan kepadanya tidak bisa dipisahkan dari ekspresi ibadah kita yang horizontal untuk mengasihi sesama kita. Persembahan kita akan berarti dan berkenan kepada Allah apabila pikiran, perkataan, perbuatan kita selaras dan sesuai dengan firman Tuhan. Kan ada ya, cintailah Allah dengan sepenuh hatimu dan cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu intinya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dalam perjanjian lama, para imam menguduskan diri terlebih dahulu sebelum mempersembahkan kurban bakaran dari umat Israel. Di zaman perjanjian baru, Imam Agung kita, Yesus Kristus juga telah mempersembahkan dirinya sebagai kurban penebus dosa. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi kita. Efesus 5 ayat 2. Ini ya Bapak Ibu ya, mari saya akan serahkan kepada pembicara kita hari ini Bu Elis ya. Ini sekedar yang saya bawakan ini adalah semuanya itu bahan-bahan dari K3S. Mari kita berikan waktu kita kepada Bu Elis ya. Terima kasih Bapak Ibu. Sambil nunggu Bu Elis ya, mungkin ada faktor internet nih ya Bu Ibu-ibu ya, maaf ya. Kita sekarang bersharing ria ya. Begini, dari perikop tadi ya, permenungannya itu kan sangat luar biasa. Coba mari kita bersharing. Apakah kita eh, pernah mengalami kita mau saya pribadi pernah sih hitung-hitungan dengan Tuhan. Saya pernah begitu hitung-hitungan dengan Tuhan. Tapi kemudian saya merenung, ya udahlah. Pernah juga saya mengalami seperti janda miskin itu. Uang pas-pasan, ada orang minta tolong, aduh kasih nggak ya, atau kasih nggak ya, gitu ya. Anak mau sekolah, biaya besar, sering. Itu setiap orang ngalami. Kita jangan lihat, don't judge a book by a cover. Pasti tiap orang pernah ngalami seperti itu. Dengan level yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda ya Bapak Ibu. Kita mari bersharing. Pernah nggak kita hitung-hitungan dengan Tuhan untuk seperti itu? Ya kan? Ada orang mengatakan, berilah semampumu. Itu benar, itu benar. Tapi seperti janda kaya itu, seperti perikop kita hari ini ya. Hari ini punya perikop tuh beri
menyerahkan secara total kepada Tuhan apa yang kita miliki. Sekarang, kalau kita jalanin seperti janda itu, apakah kita sanggup? Ya kan? Belum tentu kita sanggup ya Bapak Ibu ya. Tapi Tuhan itu menuntut kita seperti itu loh. Ber, beriman total kepada Tuhan eh, tanpa apa ya, tanpa hitung-hitungan gitu. Kita mesti belajar seperti itu. Memang tidak mudah. Mari kita bersharing ya, Bapak Ibu. Ada nggak yang mau bersharing? Silakan. Bu Eti nih, ayo sharing Bu Eti. Kayaknya Bu Elis belum bisa masuk nih masalah internet kali Bu Eti. Tadi Elis udah bilang oke mau masuk. Kenapa nih? Elis belum bisa juga nih ya. Orang udah masuk tapi dia nggak gerak gitu loh Bu Eti. Oh, iya, iya, iya. Oke. Ya, kita mesti sabar mendoakan Elis. Kita, Gak apa-apa. Kita sambil sharing-sharing dulu ya, Elis. Dalam hal ini, saya pikir eh, ada satu kejadian. Ada seorang dokter gigi. Itu dia mengikuti ini persembahan janda miskin ini. Jadi dia menjual seluruh peralatan kedokteran giginya karena dia merasa ya aku mau persembahkan kepada Tuhan apa yang aku punya. Dia berharap dengan dia memberikan segala miliknya itu, kan banyak tuh dia baca juga dari para martir-martir, orang-orang kudus, terutama Santo Fransiskus dari Assisi, bagaimana dia menjual seluruh hartanya sampai jubahnya juga, dia punya punya cuma sehelai jubah dan sepatunya pun cuma tinggal sepasang kasut yang butut. Tapi apa yang terjadi ketika dia semua menjual miliknya, dia pikirkan aku masih bisa bekerja di puskesmas, jadi dokter gigi lah gitu ya. Tetapi ternyata akhirnya si dokter gigi ini betul-betul tidak punya uang loh untuk ya dia cuma mengandalkan gaji dari puskesmas, hasil dari bekerja sebagai dokter gigi di puskesmas. Akhirnya dia terpuruk dan menjadi stres. Nah, ini mungkin saya juga ingin mendengar nih renungan dari Bapak Ibu yang ada di Zoom ini. Apakah hal ini harus seperti itu? Jadi eh, hanya dengan iman dia itu betul-betul menjual loh peralatan kedokteran giginya segala macam. Akhirnya dia sendiri terpuruk dan dia stres karena dia tidak cukup uang untuk menyekolahkan anak-anaknya yang sudah makin butuh uang untuk sekolah lebih lanjut. Jadi coba Bapak Ibu mungkin ada yang bisa bersharing ya. Dalam kasus seperti ini nih bagaimana nih antara mengikuti bacaan firman Tuhan dan juga apakah betul seperti itu? Bagaimana dengan akal budi yang kita sudah Tuhan berikan sebetulnya? Bahwa kita memang harus memberikan milik kita, tapi apa ya sampai seperti itu gitu loh. Nah, itu yang saya sebetulnya sendiri juga bingung. Dalam hal kasus seperti ini nih, gimana kita mestinya? Itu coba Bapak Ibu mungkin ada yang mau berbagi berbagi apa ya semacam eh, pendapat atau bagaimana? Itu mungkin terus. Terima kasih. Ayo, ada yang mau menanggapi? Silakan Bapak Ibu. Kalau menurut saya ya Bu Eti ya, apa yang ada di Injil itu tuh nggak bisa dilihat secara harafiah. Zaman Yesus sama zaman sekarang tuh beda, ya kan? Ya, Jadi tidak bisa secara harafiah. Tuhan itu memberi kita free will, kebebasan. Kalau kita memang punya prinsip mengikuti janda itu, ya, ya kita nggak boleh depresi, relakan gitu.
Tapi kalau enggak, kita kan punya punya akal budi, punya free will. Ya kita memberi juga sesuai kemampuan kita kan. Kalau kita memang masih membutuhkan buat ini, ya kita sesuai kemampuan kita. Itu apa yang di kitab suci itu kan Yesus mau menggambarkan bahwa membandingkan dua orang, satu ahli tahu, satu orang kaya, satu orang miskin, imannya itu dibandingkan gitu. Luar biasa si miskin ini kan ya. Itu Yesus mau ngambil gitu, bukan harafiah kelakuannya yang mesti kita ikuti. Menurut saya sih begitu ya. Kita punya free will, kita punya hikmat. Apa yang kita lakukan itu tidak bisa juga membuat sampai anak cucu tidak sekolah. Anak cucu bukan urusan kita lah ya. Anak tidak sekolah karena semua kita sumbangin, itu kan juga tidak bagus. Ada bagian juga tanggung jawab kita terhadap anak kita gitu. Bukan bukan tindakannya yang kita harus contoh, tapi imannya. Punya nggak kita iman seperti itu? Kalau kita kita disuruh memilih dua dua hal yang yang apa ya, kita disermen dulu gitu kan. Tuhan hanya mau membandingkan dua orang punya iman ini. Menurut saya begitu, Bu Eti. Ya, ya, ya. Ya. Jadi intinya harus juga pakai akal akal sehat karena kita dikasih akal budi bagaimana harus memutuskan ya. Tidak mentang-mentang melulu baca firman langsung udah jalanin aja tanpa pertimbangan yang masuk akal logika ya. Oke, ya, terima kasih. Karena ada satu cerita ya lucu juga ya. Ingat nggak waktu Yudas sudah jadi pengkhianat bunuh diri, kan Yesus mau menggenapkan muridnya 12 orang kan. Terus dibuang undi kan, buang undi kan. Ya, Terpilihlah Matias. Terus ada orang protes, ini ada Romo cerita ke saya, seorang Romo. Romo, berarti Yesus melegalkan perjudian ya, itu kan judi katanya. Dia bilang gitu. Itu kan harafiah kan, judi dikocok-kocok yang keluar sih itu, kayak kita ngocok Matias. tasiau, main tasiau kan ya. Tahu kan main tasiau perjudian. Itu juga bukan secara harafiah gitu kan. Mungkin nggak tahu ya di zaman dulu sampai ada acara kocok-kocok gitu, kita kan nggak bisa nggak tahu ya storynya gimana ya. Itu ada Romo cerita gitu loh seperti itu. Makanya kita ambil apa ya, ambil inspirasinya dalam dalam Injil itu, bukannya ujuk-ujuk kita ikutin seperti itu gitu ya Bu Eti ya. Ya, setuju. Heeh. Mungkin ada yang mau sharing, Ros? Ada Ya ini Bapak siapa? ada Pak Kambe nih, Pak Kambe. Ah, ini luar biasa nih Pak Kambe. Bu Eti kenal kan? Ya, ya, Nih, monggo Pak. silakan, silakan kita mau mendengar mendengar pencerahan Bapak nih. Mungkin ya, gimana ya? Iya bisa itu ya. Saya sebenarnya baru pertama kali masuk, mau pengen ngikutin aja sebenarnya Bu Rosita. Ya, nggak Itu apa-apa. ya. Saya udah lihat namanya, saya udah seneng dah Bapak muncul di sini. Ayo kasih pencerahan dong Bapak. Ini Ya, pewarta handal nih Bu Eti. kalau saya sih menanggapi saja kesaksian Bu Eti, saya pikirkan kita kan selalu diajarin para imam-imam, para romo, beriman juga tapi berakal budi. Ya kan? Beriman bukan berarti mengabaikan akal budi. Justru keliru, ya kan? Gereja Katolik mengajarkan iman dan akal budi itu berjalan bersama. Itu jangan hanya seperti hari-hari ini kan ramai gitu ya, di saudara kita Muslim kan ramai. Jadi ya beriman dengan berakal budi itu memang harus, orang bilang begini, beriman tapi pakai otak. Gitu. Ah, ya. Artinya eh, di dalam bukan menafsirkan, membaca kitab suci nggak melulu kita harus menafsirkan kitab suci itu secara literali, secara hurufiah. Gitu. Ada kitab suci yang kita bisa ikutin secara lahiriah, misalkan Matius 25, ketika aku telanjang kau memberi pakaian, haus, lapar, dan sebagainya. Itu kan bisa tapi ada juga kan ayat-ayat di kitab suci yang alegoris, gambaran Ya, atau figuratif, gambaran yang tidak melulu harus diterjemahkan secara literali tadi. Menurut saya tindakan tindakan dokter tadi itu mungkin menurut saya keliru, kecuali kalau tiba-tiba dia memutuskan untuk menjadi suster.
Iya, Ya sudah, dia nggak perlu lagi memang. Kalau dia mau jadi suster ya buat apa? Saya nggak perlu. Mungkin juga berguna nanti kalau dia jadi suster. Tapi kalau kalau dia sudah nggak perlu kan ya dia kalau masuk suster akan masuk biara dia nggak mau pakai itu. iya, iya. Kecuali mungkin tiba-tiba di biara mau pakai jasa dia ya boleh saja. Tapi misalkan seperti itu kan. Ya itu saya tanggapan saya sih. Jadi artinya Ya, beriman tetapi tidak mengabaikan logika. Tetap harus berpikir. Tuhan saya kira Tuhan nggak mau kita bertindak ya, bodoh, nggak mau bertindak gegabah. Itu saja sih kalau saya sih. iya, Terima iya. kasih. Terima kasih Pak Kambe. Ya, Makasih Pak Kambe. Hmm. Ya seperti seperti bacaan Injil hari ini ya Ros ya. Ya. Kan hari ini bacaannya kan eh, Yesus bilang, kalau kamu mau mengikuti aku, kamu harus membenci orang tuamu, ayah ibumu, semua sanak saudaramu. Padahal di perintah keempat kan dibilang cintai, hormatilah ayah dan ibumu gitu kan. Jadi kan ini kan kayaknya kok bertentangan banget ini ayat-ayat Injil dalam Injil ini. Tapi tadi saya ikut misa di Yohanes Bosco, Romonya bilang bahwa jangan mentah-mentah menerjemahkan apa yang ada tertulis di dalam ayat-ayat kitab suci. Kita harus betul seperti Pak Kambi bilang tadi, kita harus punya akal budi yang sehat lah, yang wajar lah begitu. Jadi bukan berarti kita harus, aduh, membenci orang tua, anak-anak, saudara-saudara kita sendiri. Tapi maksudnya adalah kita itu harus punya prioritas. Kalau mau mencintai Yesus memang harus menyangkal diri. Menyangkal diri artinya pikul salib, menyangkal diri. Jadi lebih memprioritaskan bagaimana kita mau mengabdi, mencintai Yesus, tetapi eh, tidak hanya mentah-mentah secara begitu saja. Jadi tetap harus kita juga mesti hormat sama orang tua. Tetapi prioritas nomor satu ya tetap kita harus mengutamakan bagaimana mau melayani Yesus lewat sesama. Misalnya kalau mau ke gereja aja, waduh masih ingat ini nanti anak saya belum makan, harus dimasakin dulu apa belum menyiapkan segala sesuatu untuk keluarga. Jadi akhirnya kan ke gereja sudah siang terlambat. Nanti udah sore ada lagi urusan, masih mengurus yang lain sehingga akhirnya jadinya tidak ke gereja. Itu maksudnya jadi tetap yang jangan diartikan harus membenci orang tua dan sanak saudara itu adalah kita itu tetap harus punya skala prioritas. Bagaimana menyangkal diri, mau mengikuti Yesus, ya itu tadi. Tetap kita harus memprioritaskan kepentingan Yesus. Seperti itu kira-kira, Ros. Terima kasih. Ya, benar Betty. Kalau kita makanya ya kita mesti baca firman itu eh, ber, berkelanjutan, jangan ambil secemplok. Terus, waduh, eh, kalau orang tua suruh kita enggak, saya mau pelayanan gereja, jadi kan konflik ya kan. Kita mesti lebih ada hikmat, eh, Ya, lebih lebih ini ya, lebih apa ya, Tuhan itu kan kasih kita sekali lagi kebebasan. Kita boleh memilih, ya kan, mana dalam prioritas hidup gitu kan ya. Kayak saya ada orang curhat, sekarang dia nggak bisa kemana-mana, anaknya suruh dia jaga cucu dari pagi sampai malam gitu kan. Itu kan pilihan dia ya menurut saya ya. Saya nggak bisa salahin anak kalau dia memang memilih untuk yes, ya dia nggak boleh komplain, ya kan. Itu juga kan pelayanan ya, Bu Eti ya. Asal ya, jangan dia lupa sama Tuhannya, apa ya kewajiban dia ke gereja, kewajiban dia untuk melayani, dia lupa, akhirnya dia stres sendiri. Banyak yang kayak begitu. Itu kan pilihan, kita nggak bisa ikut campur ya. Dia telah memilih seperti itu ya, Bu Eti ya. ya, Itu ya. Terus apalagi ya tadi firmannya ya. Oh ya, seperti eh, tadi dikatakan ya, seperti orang Farisi itu ya mengambil hartanya janda-janda itu ternyata
ternyata itu ternyata sampai sekarang masih terjadi ya hal seperti itu ya. Ya, sepertinya sampai sekarang masih terjadi ya. Kita mengambil apa ya tanah orang yang orang susah diambil buat buat proyek gitu ya. Sampai sekarang masih terjadi ya. Makanya orang-orang yang tersingkir itu ya eh, juga perlu dapat perhatian ya. Lalu saya mau sharing tentang seperti tadi dikatakan ya janda di Sarfat ya. Ya, itu jujur ya, kita di Living Word ini kita mengalami loh seperti itu. Saya bilang Bu Eti, ini Living Word ini benar-benar seperti janda di Sarfat. Itu minyak yang cuman segelas, tapi kok kita bisa ya sampai 2 tahun berjalan ya. Dan kita tiap tahun mengajak mereka rekoleksi, retret gitu loh. Saya juga amazing, itu uang dari mana ya? Hari ini mendengar firman janda di Salvat itu saya jadi mau sharing juga nih ya. Itu luar biasa loh Bapak Ibu. Kalau itu karya Tuhan ya, kita dengan tulus menjalani. Kita kan sekarang ada komunitas difabel ya, orang tuli, orang tunanetra, orang lumpuh ya. Tapi kita itu tulus eh, dengan uang pas-pasan, kita berani-beranian mengundang mereka tiap tiap bulan misa asal mulanya gitu ya. Tapi sudah berjalan 2 tahun, sekarang usianya sudah 2 tahun lebih. Dan tiap bulan kita mengadakan misa, adorasi, makan bersama itu tidak pernah putus. Dan tiap tahun kita mengajak mereka rekreasi, eh, itu air minyaknya itu tidak habis-habis ya Bu Eti ya. Itu benar-benar miracle itu menurut kita. Saya jadi terinspirasi dengan cerita janda Sarfat itu ya. Gitu loh Bapak Ibu. Ternyata niat baik kita kalau kita mau mau punya hati niat baik lah gitu. Sekecil apapun Tuhan yang menggenapi. Tuhan menggenapi jadi luar biasa gitu loh, kemuliaan Tuhan yang kelihatan di antara di komunitas ini gitu loh Bapak Ibu. Itulah yang saya rasakan gitu ya pas dapat firman tadi janda di Sarfat gitu loh Bapak Ibu. Sekarang siapa yang mau sharing nih Bapak Ibu? Silakan. Pasti pernah mengalami kan seperti janda di Sarfat itu kita pasti pernah mengalami dalam hidup kita. Lagi kepepet, tiba-tiba dapat sesuatu, wah luar biasa gitu, yang kita unexpected gitu ya. Ayo dong cerita dong Bapak Ibu, sharing dong Bapak Ibu. Sharing itu sharing itu sangat apa ya? Lebih dari mewartakan loh sharing itu. Karena kita mengalami sendiri, bukan hanya kita mewartakan firman Tuhan, kita mengalami sendiri firman yang hidup gitu loh. Ayo dong, silakan dong Bapak Ibu belajar bersharing di sini. Siapa yang mau? Yunita nih, Yunita, ayo dong Yunita. Nah, Pak Harun, ayo silakan Pak Harun. Udah buka kamera. Ya, saya juga terkesan dengan janda di Sarfat ya. Karena saya pertama berkesannya karena dia itu bukan orang Yahudi. Dia adalah orang asing yang nggak percaya sama Allah Yahweh. Itu yang saya alami seperti itu. Waktu anak saya yang perempuan itu masih SMA, sudah waktunya untuk masuk ke usia kuliah ya. Saya tidak punya uang untuk membiayai dia masuk sekolah di universitas. Pada satu malam, saya lagi bingung mau bagaimana ya gitu. Mendadak saya terima telepon dari teman saya yang beragama Buddha. Dia dulu memang rumahnya dekat saya dan anak dia sama anak saya sama. Kalau dia anaknya SMA, anak saya sama SMA. Jadi dia telepon, Ron, anak kamu udah daftar sekolah belum di universitas atau di akademi? Belum, saya bilang lagi pikir-pikir nih apakah tahun ini atau tahun depan baru masuk. Saya bilang begitu. Wah, nggak boleh, Ron.
anak gua udah masuk nih ke universitas. Begini aja, anak kamu suruh cari yang dia sukai punya. Di mana mau sekolah, kuliahnya. Nanti tanyakan uang sekolah, uang masuk berapa segala. Kasih tahu saya memberi uang itu untuk mendanai anak kamu sekolah, kuliah. Jadi saya bilang sama anak saya supaya cari kuliahnya di mana. Akhirnya dia cari yang tidak terlalu tinggi, terlalu mahal. Dapatnya di Pulau Mas itu Akademi Sekretaris ya. Kan anak saya perempuan soalnya. Jadi setelah itu memang semuanya dibayarin sama teman saya. Dia bilang ini saya anggap kamu pinjam sama saya. Kamu bisa bayar, silakan dibayar. Kalau nggak bisa bayar, tidak apa-apa. Saya jalankan amanat itu. Anak saya sekarang udah kerja, udah punya anak juga, tetapi dia tidak pernah lupa akan belas kasih dari teman saya itu. Yang saya berkesan ini, teman ini nggak pernah telepon selama ini. Sudah mungkin ada 10 tahun nggak pernah hubungan. Baru malam itu ditelepon. Dan saya mesti tegaskan, dia itu bukan orang Katolik, orang Buddha. Jadi saya teringat si orang janda Sarfat ini, dia juga orang asing. Dia tidak percaya sama Yahweh kita. Tetapi dia tetap melaksanakan apa yang diminta oleh Nabi Elia. Karena Nabi Elia ngomong sama dia, firman Tuhan berkata demikian. Firman Tuhan. Dan dia terima dan dia ikuti. Jadi saya memberi kesaksian ini, betul-betul saya terharu dan terkesan dan tersentuh karena sama-sama ditolong oleh orang yang bukan seagama, tetapi lain agama. Jadi di hadapan Tuhan, kesulitan saya ditolong dan dibantu. Tidak ada mustahil di hadapan Tuhan. Jadi saya pikir bacaan hari Minggu yang keberapa 32 ya, yang tadi kita bahas, janda Sarfas dan janda di Bait Suci yang mempersembahkan 2 peser itu adalah tipe teladan kita, bukan dari jumlah uangnya, bukan kita percaya akan harafiahnya, tetapi bagi saya adalah semangatnya. Dan saya tahu Tuhan Yesus menilai orang itu bukan dari jumlah berapa besar yang dia sumbangkan, tetapi lebih diutamakan dari batinnya, hatinya, ketulusannya, kemurniannya, motivasi sesungguhnya apa. Itu lebih diutamakan. Sikap batin, sikap hati. Bukan dari yang terlihat di mata masyarakat, tetapi yang dilihat dari hati orang itu. Murni atau tidak. Lagi pula kalau saya bilang tadi ada dokter gigi yang menjual alatnya itu, sepertinya memang kurang bijaksana kalau saya. Bukan dia salah, tapi tidak bijaksana. Dia harusnya memikirkan bagaimana saya bisa mengupayakan, bagaimana saya bisa memaksimalisasi dengan alat-alat ini untuk menolong orang. Itu akan lebih bagus. Bukannya alat kedokterannya dijual, dia berikan sumbangan ke gereja, dia nggak ada apa-apa lagi. Kan jadi kalau saya bilang, saya sebagai orang yang tidak berada, saya pikir dia tidak salah, tetapi dia tidak bijaksana. Tidak memikirkan dengan seksama. Akal budi yang diberikan, yang dianugerahkan oleh Allah, Tuhan kita, tidak digunakan sama sekali. Tidak dipikirkan, dipertimbangkan secara matang, secara dewasa. Bukan salah, tapi tidak bijaksana, tidak cerdas. Demikian Ibu Rosita. Terima kasih.
Terima kasih Pak Harun. Luar biasa sharingnya ya Pak Harun ya. Memang itulah Bapak Ibu, bersharinglah seperti Pak Harun itu. Kita saling menguatkan. Benar. Itu luar biasa Pak Harun. Dan di sini dari permenungan ini kita tahu ya, kualitas iman dan integritas diri ya. Jadi integritas itu perlu sekali loh kita dalam pelayanan ya. Jadi apa ya, punya hati, eh, kita balik lagi ya. Seperti tadi saya katakan, Tuhan tidak meminta kita melakukan seperti apa yang dilakukan janda itu. Tapi eh, apa inspirasi yang kita bisa ambil dari kelakuan janda dan orang kaya itu? Itu yang perlu kita jadikan renungan. Integriti. Apa tuh integriti? Jadi eh, jati diri kita sebagai pengikut Yesus itu ya harus terlihat kemanapun kita pergi gitu loh. Jadi sekali orang lihat kita, waduh, dia pengikut Yesus loh, dia orang Katolik loh, luar biasa memang. Kan enak ya, daripada, waduh, orang Katolik eh, korupsinya nggak tanggung-tanggung, kan nggak enak dengarnya ya kan. Ini baru-baru ini lagi saya sedih loh, entah apa politik atau tidak, ada lagi koruptor satu dengan nama Thomas. Ya ada Thomas di sini ya, lain ya, bukan Pak Thomas ini ya, Thomas. Dan ditulis terang-terangan ya di kurikulum vitae ini di YouTube, Katolik, Katolik. Dan yang lebih menyedihkan lagi, keturunan. Nah ya kan, ya kan. Eh, itulah eh, dimanapun kita diutus, kita mesti ada integriti, mesti ada jati diri. Jadi jangan sampai karena kita menjadi batu sandungan, itu kan menjadi batu sandungan tuh orang-orang Katolik yang koruptor lah, yang jadi tersangka ini dan itu, rata-rata orang Katolik loh, ya kan? Itulah integriti mesti dijaga ya Bapak Ibu ya, nggak mudah memang. Tapi harus sebagai pengikut Yesus. Kita harus integriti si seorang janda itu dengan orang kaya itu ya, itu yang Tuhan tunjukkan kepada kita dalam ayat itu ya. Bukannya kita harus ujuk-ujuk jual harta kita terus kita serahkan terus kita terus akhirnya kita jadi yang meminta-minta sama orang. Itu juga nggak bagus seperti itu ya kan. Perlu ada apa ya, discernment kalau kita mau menolong orang. Saya pernah sharing sama Bu Eti ya, Bu Eti. Bu Eti, saya dapat satu talk show orang ya, seorang Romo ya, dia mengatakan hati-hati membantu orang. Jangan sampai membantu orang itu kita menjerumuskan dia lebih lebih dalam lagi. Itu artinya apa? Kita mesti pakai hikmat, mesti discernment kalau orang minta bantuan kepada kita, ya kan? Karena jangan sampai kita menjerumuskan orang itu lebih parah lagi gitu. Itu loh Bapak Ibu. Itu ya integriti yang harus kita jaga ya Bapak Ibu ya. Sekarang saya mau minta lagi nih, siapa yang sharing seperti Pak Harun tuh, luar biasa ya Pak Harun ya. Yang biasa, yang sudah di EJ kan pada jago sharing nih. Siapa ayo? Silakan. Saya belum pernah dengar suaranya Bu Carol nih. Bu Carol, sharing dong. Ayo Bu Carol. Siapa yang mau sharing? Ayo. Pak Bambang dah, Pak Bambang. Ini Pak Bambang luar biasa nih. Kemarin malam-malam dia cari saya. Bu, kok saya nggak bisa masuk Zoom? Begitu excited dia mau masuk Zoom, Betty. Oh, ternyata baru Selasa, hari Selasa ya Pak Bambang. Silakan sharing Pak Bambang. Sorry, kemarin itu saya salah, disorientasi waktu. Saya pikir kemarin itu Rabu, ternyata Selasa. Ya, thank you ya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau untuk sharing, saya pikir tadi Bu Rosita, Bu Eti, Pak Harun itu luar biasa loh sharing-sharingnya ya. Saya mungkin dalam kesempatan malam hari ini, saya tidak memiliki pengalaman seperti yang Bapak Ibu alamin gitu. Tapi mungkin angle-nya saya dari sudut kitab sucinya lah gitu ya. Itu saya mungkin lebih berani ngomong gitu.
Jadi kalau saya bilang itu refleksilah gitu, tapi ini untuk saya. Apa yang mau saya sampaikan adalah minimal apa yang saya pelajari dari apa yang saya dapat dari bacaan Injil yang tadi dibacakan oleh Bu Eti ya, dan disampaikan oleh Bu Rosita. Pertama, saya menyorot, ini kan ada 2 perikop ya. Yang pertama, ahli Taurat yang dikecam Yesus. Yang kedua adalah janda miskin gitu. Kita pada malam hari ini memang kelihatannya dari sharing-sharing tadi itu menyoroti janda. Saya mulai dulu dari janda miskin inilah gitu. Kalau saya baca-baca dari perikop ini, biasanya Yesus kalau ngajar itu kan pakai perumpamaan gitu ya. Perumpamaan. Tapi di sini enggak loh, Yesus masuk di bait Allah loh, gitu sama murid-muridnya. Jadi boleh dianggap ini kejadian sebenarnya ya, menyaksikan sendiri ada janda yang memasukkan uangnya 2 peser dikatakan tadi oleh Bu Rosita. Sementara sebelumnya didahuluin oleh orang kaya yang memberikan persembahan. Kalau dari referensi yang saya baca, itu dahulu peti persembahannya itu mereka memberi persembahan atau donasi itu kan pakai koin. Jadi peti persembahannya itu orang masukkan koinnya itu bentuknya kayak leher angsa gitu. Jadi kalau orang masukkan koin donasinya itu bunyi. Jadi keliling sampai masuk ke bawah ke kotak atau peti persembahannya. Jadi ketika seseorang memberikan uang banyak, itu ketahuan. Seperti tadi yang diceritakan Yesus tadi itu. Orang kaya itu ngasih banyak gitu. Keliling masuk banyak. Sedangkan si janda ini cuma 2 peser. Yaitu uang tembaga yang nilainya paling rendah saat itu di Israel. Ya, si janda itu dengan tidak malu-malunya, atau mungkin ya nyumput-nyumput lah gitu. Tapi kan tetap bunyi itu tembaganya. Nah, saya nggak menyoroti uang tembaganya, tapi yang dikatakan di Injil malam hari ini adalah 2 peser itu adalah milik dari janda itu yang ada pada dirinya semua loh, dikasih gitu loh. Apa artinya? Nah, saya belajar dari sini bahwa janda ini tidak tergoda untuk memberikan 1 daripada 2 koin yang dia miliki. Dia kasih semua loh, gitu. Apa artinya? Buat saya, bahwa dia percaya penyelenggaraan hidupnya itu semua Allah yang akan melindungi dia, gitu. Nafkahnya aja dikasih semua, jadi dia percaya bahwa dia akan dilindungi oleh Allah. Itu pelajaran pertama yang saya terima di sini. Seperti tadi ibu-ibu cerita mengenai janda di Sarfat yang di kitab 1 Raja itu. Elia itu datang ketemu dia, mau minta roti, padahal yang ada pada janda di Sarfat itu adalah tepung dan minyak yang bisa dipakai untuk membuat 1 roti untuk dia makan pada saat itu juga untuk si janda dan anaknya. Besok dia nggak tahu. Tapi ketika dia Nabi Elia ngomong, kasih saya dulu rotinya, dia kasih. Berarti itu kan mirip ya, janda di Sarfat dengan janda yang ada di bait Allah ini. Dia kasih semua yang dia miliki. Tadi Pak Harun udah menyoroti ya, bahwa si janda di Sarfat itu dia nggak mengenal Yahweh karena dia orang asing, dia bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Dia tidak mengenal Elia sebelumnya, tapi dia percaya dengan kata-katanya dia. Nah, ujung-ujungnya adalah hidupnya diberkati. Tepung dan minyak yang di rumahnya dia nggak pernah habis gitu. Nah, balik ke janda yang ini, kalau saya tangkap, ya dia mempercayakan hidupnya pada Allah. Itu pertama. Yang kedua adalah orang miskin pun bisa memberi donasi yang akhirnya dianggap gitu sama si Tuhan Yesus. Jadi tidak hanya, apa artinya? Berarti bahwa Yesus itu tidak memperhatikan berapa besar yang kita bisa berikan, gitu. Tapi dia mempercayakan hidupnya pada Allah. Itu yang Tuhan Yesus mau. Nah, ini kan kalau soal uang,
Padahal donasi yang kita berikan atau sumbangan yang kita berikan itu tidak melulu harus uang kan. Bisa saja talenta yang kita sudah miliki gitu. Bisa aja dia suaranya bagus ya. Itu bisa digunakan menjadi singer lah gitu. Apapun yang dia miliki, apa yang terbaik bagi seseorang, bagi saya, itu saya berikan kepada Allah. Itu maunya Tuhan Yesus kalau saya tangkap di sini. Jadi si janda ini di mata Yesus sangat berkenan. Yesus melihat bahwa motivasi yang dilihat oleh Yesus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini saya benar-benar terkesan dengan si janda ini. Ya, dia memberikan semua miliknya, dia percaya bahwa hidupnya akan dilindungi oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Jadi saya melihat ke sana gitu. Nah, sementara si perikop sebelumnya itu kan Yesus mencela orang-orang ahli Taurat. Kenapa sih dia dicela? Itu tadi sudah dibaca di bacaan pertama ya. Dia pakaiannya jubah panjang. Dia suka menerima penghormatan di pasar. Kalau di sinagoga gitu dia duduk di paling depan. Dia kalau ada pesta perjamuan dia dibilang juga duduk di tempat terhormat, berarti di depan tempat pengantin begitu. Si ahli Taurat ini dikecam karena dia sombong, tidak rendah hati. Itu yang dikecam oleh Yesus. Jadi, yang dikecam Yesus adalah kemunafikan daripada ahli Taurat ini. Jadi dikontraskan ini perikop yang kita bahas pada malam hari ini itu. Satu orang yang sombong, munafik, ya, tidak tulus, tetapi sebaliknya si janda ini orang yang sederhana, tapi tulus hati, motivasinya baik. Itu yang saya dapat belajar daripada Injil malam hari ini. Teman-teman, saya pikir itu yang saya bisa bagikan. Jadi kalau untuk membantu atau donasi kepada janda, itu saya boleh dibilang saya lakukan walaupun tidak banyak gitu ya. Saya ada ketemu dengan satu janda yang ditinggal suami, dia tidak punya anak, dia lumpuh, dia pernah kena stroke. Nah, untuk hidupnya sangat-sangat sulit. Jadi yang saya bisa lakukan adalah memberi donasi kepada dia setiap bulan. Walaupun tidak besar lah. Tapi ya itu yang bisa saya lakukan. Jadi teman-teman itu yang bisa saya sharingkan pada malam hari ini. Terima kasih ya Bu Rosita, Bu Eti, dan teman-teman. Makasih Pak Bambang. Ya, benar sekali yang Pak Bambang katakan. Inspirasinya yang kita ambil ya Pak Bambang ya, bukannya harafiah ya. Ini saya tadi dari permenungan ini ya, saya bacakan kembali ya. Ini sangat menarik nih. Persembahan sejati adalah mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, yang berkenan kepada Tuhan sejatinya bukan hanya soal uang. Lebih dari itu adalah seluruh hidup dan karya kita. Mengasihi Allah dengan memberikan persembahan kepadanya tidak bisa dipisahkan dari ekspresi ibadah kita yang horizontal untuk mengasihi sesama kita. Persembahan kita akan berarti dan berkenan kepada Allah apabila pikiran, perkataan, perbuatan kita selaras dan sesuai dengan firman Tuhan. Itu ternyata persembahan sejati itu seluruh hidup kita itu bukannya jual harta terus dikasih semua seperti anak muda itu yang menolak ya. Itu juga jangan secara harafiah itu kita lakukan ya. Tapi apa yang kita katakan selaras dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Gitu ya maksudnya ya. Maksudnya ya Bapak Ibu ya. Itu persembahan sejati adalah mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Sesuai dengan firman kita hari ini ya.
Iya. Terus gimana Bapak Ibu? Ayo dong kita sharing. Eh, apa sih yang kita alami yang seringkali membuat kita menyesal gitu? Seringkali kan kita renungkan, oh saya menyesal nih telah melakukan ini itu yang tidak menjalankan perintah Tuhan, ya. Eh, Kadang-kadang kita cari pembenaran loh. Kita cari pembenaran dari firman. Seringkali ya Bapak Ibu ya, pernah nggak ngalami seperti itu? Saya pernah ngalami, ya kan? Nggak apa-apa lah. Misalnya ada orang minta kepada saya sumbangan, ya kan? Saya suka eh, setengah mengumpat di hati. Aduh, dia dia ya masih muda, nggak mau kerja, ini itu gitu ya. Dan saya tidak memberi. Itu dulu jadi bahan perenungan saya. Berarti apa? Berarti saya sudah tidak memberi, saya mengumpat orang dosanya 2 kali itu, ya kan? Kalau kita nggak mau memberi, kita nggak usah mengumpat gitu ya. Tapi sekarang saya sudah pelan-pelan menyadari seseorang datang kepada kita, mungkin dia berdoa, Tuhan mengirim dia ke kita. Kita mesti kita jangan mengabaikan orang-orang yang datang kepada kita. Itu prinsipnya saya. Saya tidak punya uang, saya bantu. Apa yang bisa saya bantu gitu kan? Atau saya tidak punya uang, saya sedang tidak punya uang, saya akan carikan orang yang bersedia membantu gitu. Jadi kita jangan menolak orang-orang yang datang kepada kita ya Bapak Ibu ya. Apalagi orang-orang yang berkebutuhan khusus ya. Karena memang mereka itu punya bagian daripada rejeki yang kita punya, yang Tuhan berikan kepada kita. Itu yang perenungan saya selama saya seumur ini nih, itu perenungan saya akhir-akhir ini. Oh iya, benar ya. eh, Bukan berarti secara harfiah kita lakukan, tapi itu inspirasi yang harus kita ambil. Mempersembahkan hidup kita, itu kan tadi ya saya katakan mempersembahkan hidup kita secara total pada Tuhan. Dalam arti kata perbuatan dan perkataan kita selaras dengan apa yang kita dapatkan, kita pelajari, kita temukan dalam Injil atau firman Tuhan sebagai pengikut Yesus. Itu tidak mudah, tapi kita mesti lakukan seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya. Ayo silakan siapa yang mau sharing. Ya, Pak Harun silakan, udah nyala lagi Pak Harun. Saya tadi dengar Pak Bambang, saya jadi tersentuh juga, terinspirasi bahwa tadi bilang ahli Taurat ya, yang uangnya dimasukin dalam itu pakai uang logam. Kalau uangnya banyak yang disumbangkan kan bunyinya banyak, bunyinya kenceng gitu. Sehingga semua orang yang di situ di sekitar itu mendengarkan. Oh, orang ini menyumbangnya banyak nih karena kepingnya banyak kan. Satu itu, kedua dengar lagi dia pakai baju jubah panjang yang mewah ke pasar mencari kehormatan. Dua hal ini saya jadi tersentuh, saya pikir kecuali dia munafik dan dia sombong, saya pikir dia juga ada satu kelemahannya itu adalah sok pamer. Sok pamer karena pakai baju yang keren, padahal ke pasar itu kan nggak usah pakai baju yang bagus-bagus. Kalau mau dia ibadah pakai baju yang bagus ya, sebagai imam ya harus. Tetapi dia ke pasar pun begitu, hanya mencari kehormatan doang. Jadi itu mau pamer. Uang yang bunyi di dalam kotak persembahan, bunyinya panjang, banyak, dan bunyi kerincingannya itu kenceng. Itu pun tandanya dia memamerkan diri kepada orang lain. Jadi saya pikir kecuali Pak Bambang sudah sebutkan munafik dan sombong, pamer, sok pamer juga mungkin perlu dicantumkan di situ. Itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau orang mau menyumbang, orang mau mendonasi, sebaiknya tidak mempamerkan diri sendiri, menonjolkan diri sendiri, menomorsatukan diri sendiri, begitu. Begitu tambahan saya, Pak Bambang. Maaf saya tambah sedikit ya. Ibu Rosita, terima kasih. Itu benar sekali Pak Harun, Ya, yang Pak Harun sampaikan itu benar sekali. ya. Ya, jadi
eh, mereka menyumbang, orang kaya yang masuk ke dalam bait Allah Baik. memberikan donasi itu, Mm-mm. dia eh, kurang atau tidak rendah hati ya, sombong gitu. Iya, iya. Ya, dia ingin dilihat sebagai orang kaya yang mendonasikan uangnya. Dia ingin dipandang sebagai orang yang kaya, Iya, menyumbang banyak gitu ya. Pada zaman ini mungkin bisa terjadi. Kita sudah diingatkan pada Injil bacaan pada malam hari ini. Jadi ketika kita memberikan donasi, Yesus sudah mengkritik ini. Ya kita ketika kita memberikan donasi, ya mungkin kita tidak perlu menyombongkan berapa yang kita berikan. Kan di salah satu Injil kan juga dibilang, ketika tangan kanan kamu memberi, jangan sampai tangan kiri kamu tahu kan begitu. Ya, Pak Harun, terima luar kasih. biasa. Benar sekali Ya, Pak Harun. Thank you. ya, terima kasih. Tapi zaman sekarang kan kalau mau nyumbang panggil panggil media, Pak. Ya kan? Itu ya ternyata ya firman itu dari zaman dulu sampai sekarang itu tetap aktual ya, Pak ya. Mau nyumbang panggil media, TV One ya kan. Terus flexing ya kan. Punya punya tas Hermes. Kalau perlu mukanya ditutup pakai tasnya untuk foto gitu kan. Kadang-kadang begitu kan. Iya, itu ternyata aktual ya dari zaman dulu ya dengan kondisi yang berbeda, tapi intinya itu memang manusia itu karakternya kayak begitu ya dari zaman Yesus sampai sekarang ya. Cuman Ya, dengan embel-embel AI yang lebih canggih, jadi lebih gampang untuk flexing kan sekarang kan. Kalau dulu flexingnya ke pasar Pak Harun karena nggak punya minat, ya kan? Masa saya iya, udah iya, iya. baju bagus saya di rumah aja ya ke pasar lah. Kalau sekarang nggak perlu ke pasar di rumah juga bisa flexing Pak Harun. Iya, iya. Ya Zamannya beda. beda. Itu luar biasa ya itu kitab suci itu luar biasa ya aktual dari zaman dulu sampai dari perjanjian lama perjanjian baru sampai sekarang itu karakter manusia tuh sama ternyata ya dan Yesus tuh sampai berkorban disalib untuk menebus dosa ternyata dosa lebih canggih lagi sekarang gimana tuh Bu Eti ya kan Yesus sudah mengorbankan diri untuk menebus dosa kita tapi dosa tambah tambah canggih sekarang gimana tuh Bu Eti Ya itu dia, suka-suka flexing, harta-harta yang nggak ketahuan, malah terbongkar semua. Karena dengan flexing, contohnya kita masih ingat kasusnya Rafael Alun. Coba kalau anaknya itu nggak berbuat sesuatu yang itu, kan harta bapaknya aman-aman aja. Bahkan dia bisa naik tingkat menjadi eselon 1. Tapi kan apa yang terjadi? Tuhan itu adil ya. Makanya anaknya itu berbuat sesuatu yang mensombong, em, menyiksa teman sekolahnya. Jadi akhirnya kan kebongkar semua hal-hal yang harta yang tidak halal itu tadi ya. Makanya bahayalah kalau mau flexing-flexing, ngeri. Tapi terus jangan-jangan nanti karena kasus begini orang malah diam-diam malah nggak ketahuan nih KPK susah sekali mau mau mencari eh, harta-harta yang haram itu tadi ya. Nggak tahulah dunia sekarang ini sudah makin makin serem kalau saya bilang ya. tapi Makanya Tuhan cuman berarti dengan Tuhan tidak ya tidur berarti ini yang Tuhan baru-baru tidak tidur. baru-baru ini yang ketemu di berangkas 1 triliun itu kan titipan Nah orang itu lebih lebih tidak tidak tidur masuk akal lagi. Mm-mm. kan tidak tidur akhirnya terbongkar semua itu uang Iya, uang dia titipan orang-orang mana yang kalau mungkin sudah tidak menjabat akan diambil gitu ya mungkin ya tapi terbongkar semua loh itu makanya Tuhan tidak tidur kan di sini dikatakan tadi Tuhan itu tidak hanya kita ini sekarang ini ya surga itu bukan hanya surga setelah kita meninggal nanti ya di sini pun kita harus menciptakan kerajaan surga di dunia ini. Dan Tuhan itu Tuhan itu ya bukan Tuhan yang tidak Tuhan itu Tuhan yang tidak mau berhutang kepada manusia. Apapun yang kita buat setitik
aja kebaikan itu akan dibalas sama Tuhan di dunia ini, bukan setelah nanti. Kalau nanti kan kehidupan kekal itu udah pasti ya, kalau kita baik hidupnya kita semoga bisa masuk ya. Tapi di dunia ini pun Tuhan akan memberikan rewardnya ya. Bukan berarti seperti tetangga kita ya. Kita donasikan 10 juta dapatnya 1 miliar, bukan gitu, bukan gitu ya. Kalau kita di Katolik tuh bukan begitu. Tapi mungkin damai sejahtera, mungkin kebahagiaan ya kan. Karena kita melayani Tuhan itu kan walaupun banyak kendala, banyak tantangan, kita mesti melayani dengan sukacita. Itulah baru kelihatan itu loh, auranya itu aura sebagai pengikut Yesus. Gitu menurut saya ya Bu Eti ya. Nggak mudah, tapi itu kita melakukan. Itu yang dikatakan total. Tadi saya pagi-pagi habis misa ya, saya sama suami saya argumen nih. Karena Romo Tunjuk mengatakan total semua serahkan kepada Tuhan, semuanya. Saya bilang itu bukan harafiah semuanya. Jadi maksudnya suami saya bilang, nah kalau semuanya nggak punya uang gimana jadi melayani? Ya ngomong gitu kan. Balik lagi hari ini saya nanti mau dengerin dia ini ya YouTube-nya ini pasti dia denger ya bahwa bukan harafiah. Yesus aja lagi di zaman melayani 3 tahun dikelilingi wanita-wanita hebat, wanita-wanita yang dengan hartanya melayani Tuhan. Ya kan Bu Eti? Ya, ya, Yesus juga pinter carinya wanita-wanita yang berduit, ya kan? Untuk pelayanannya gitu loh. Nah, di sini kenapa wanita? Kenapa wanita yang melayani? Karena wanita itu kalau dia udah menyukai, dia akan sepenuhnya dia akan ini melayani gitu, nggak pakai logika lagi, pakai perasaan. Menurut saya sih begitu ya. Sepenuh hati dia layani Yesus gurunya. Karena ini orang-orang yang melayani Yesus ini orang-orang yang udah bertobat. Ada yang Maria Magdalena, Maria Magdalena itu lain ya Bapak Ibu sama Maria yang dihujat di timpuk batu itu beda loh ternyata. Maria Magdalena ini Maria yang telah dikeluarkan dari 7 setan dalam tubuhnya. Jadi Maria yang dihujat timpuk lah. Kalau siapa yang tidak berdosa itu Maria yang lain. Mungkin sekitar itu orang-orang yang melayani Yesus gitu. Itu luar biasa. Jadi intinya ya Yesus pun dilayani sama orang-orang yang memiliki harta gitu ya. Dan kita di Katolik nih juga perlu pelayanan tuh perlu dana ya. Jadi bukan berarti kita serahkan semua harta kita semua sampai kita hidupnya susah, bukan begitu, bukan begitu. Ya kan? Kita kita mesti pakai hikmat juga untuk supaya kerajaan surga itu terjadi di dunia ini bukan hanya setelah kita meninggal nanti gitu ya Bapak Ibu ya. Menurut saya begitu ya Bu Eti ya. ya. Tuh, makanya lihat Bu Eti kan sudah senior masih produktif ya Bu Eti ya. Tuhan berkarya. Itu ada Ibu Indah Yeni, mungkin bisa bersharing. Ada Ibu Indah, terus Ya nih Ibu Bu Indah Indah, nih. Bu Yeni Psikolog Indah. ya Bu ya. Silakan Iya, memberi pencerahan kepada kita Bu. iya. Atau Elis mungkin sudah bisa on, terus masih di mute. Nggak bisa Bu Eti dia sudah WhatsApp. Ada Oh, wrong dengan Zoom-nya atau apa gitu. oh, ya, ya. Oke. Siapa Hayo yang mau sharing nih? Bagaimana? Sandra, coba Sandra. Sandra, sharing coba Sandra. Pak Agus nih, Pak Agus. Kasih pencerahan kepada kita dong Pak Agus. Agus Saputra, Pak Agus. Nah, Pak Agus nih luar biasa nih. Ya, Gimana Pak Agus dengan perikop hari ini? Kasih pencerahan kepada kita. kedengaran nggak suara saya? Dengaran. Oh, ya perikop. Jelas. Perikop hari ini kan judulnya kan persembahan janda miskin. Saya balik ke perikop aja ya, ke ini.
Judulnya Persembahan Janda Miskin. Tetapi bacaan Injilnya diambil dari dua perikop yang berbeda. Ya, perikop pertama adalah tentang nasihat Tuhan Yesus kepada kita, ya, kepada ya kalau kita baca saat ini ya tentu kepada kita ya. Perikop pertama itu ayat 38 sampai 40 itu adalah nasihat Yesus supaya berhati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Itu ketika waktu itu, ketika Injil ini ditulis. Tapi sekarang juga sebenarnya kalau ketika saya baca, ini juga memperingatkan kepada saya dan kita semua yang saat ini kita baca Injil ini, ialah kita juga harus berhati-hati terhadap orang-orang yang seperti ahli Taurat tadi, ya, yang suka berjalan memakai jubah yang panjang, suka duduk di tempat terdepan, yang suka menelan rumah janda-janda. Nah, Yesus memperingatkan kepada kita saat ini, sampai hari ini orang-orang seperti ini selalu ada juga di sekitar kita. Jadi kita diingatkan supaya berhati-hati di dalam kehidupan kita. Ini adalah nasihat. Ya. Nah, yang kedua, perikop kedua itu ialah persembahan seorang janda miskin. Nah, tema dari pertemuan ini adalah persembahan seorang janda miskin. Ingin membandingkan antara kelompok orang pertama yang suka menonjolkan dirinya ini, tetapi dia pada akhirnya juga suka menelan rumah janda-janda. Artinya orang-orang yang seperti itu juga bisa hidupnya tidak benar lah ya, katakan seperti itu, tidak benar dalam hal ini. Ya seperti saat ini orang-orang yang nonjol-nonjol itu di dalam pelayanan, di dalam itu juga mungkin bisa seperti itu. Maka perikop yang pertama itu mengingatkan kepada kita, menasehatkan. Nah, perikop yang kedua tentang persembahan janda miskin. Di sini sebenarnya menurut saya Injil hari ini ingin mengingatkan, bukan persembahan kita itu tuh bukan soal nilai. Ya, bukan soal nilainya, soal besarnya atau banyaknya. Tetapi Yesus ingin memberi contoh kepada kita bahwa yang dinilai, yang dipuji oleh Yesus adalah persembahan janda miskin. Karena apa? Janda miskin ini mempersembahkan dari kekurangannya. Ya. Sedangkan banyak orang saat ini lebih banyak mempersembahkan kepada Tuhan dari kelebihannya sebenarnya. Tetapi Yesus malah memuji janda miskin karena apa? Karena janda miskin ini mempersembahkan dari kekurangannya. Nah, apa pesan dari Injil hari ini? Ialah Tuhan itu tidak melihat persembahan yang besar, tetapi persembahan dari hati. Nah, inilah sebenarnya yang harus kita teladanin dari persembahan janda miskin. Apakah saya hari ini, ya, yang notabene kita mengaku kita juga mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, ya. Tapi apa yang kita persembahkan hari ini? Apakah saya mempersembahkan seperti janda miskin dari kekurangan, atau saya juga mempersembahkan dari kelebihan saya? Nah, ini terpulang kepada kita semua yang membaca Injil hari ini, yang kita mau renungkan pada hari ini. Ya. Jadi persembahan kita ini bukan soal nilai uangnya, tetapi persembahan kepada Tuhan. Misalnya ya, hari ini kita semua hadir di sini mendengar, dan kita juga semua
pasti ingin mempersembahkan kepada Tuhan yang terbaik. Ya. Tetapi apakah saya sudah mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan? Ini yang menjadi refleksi kita. Karena Tuhan akan melihat persembahan dari hati kita. Nah, semua ini terpulang kepada kita masing-masing. Jadi bacaan hari ini sebenarnya adalah refleksi untuk kita semua, ya, untuk kita semua merefleksikan apakah saya sudah mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, tadi Bu Rosita juga mengatakan tentang persembahan, kadang membantu orang gitu. Kan sebenarnya jujur saja sampai hari ini, jujur saja, saya itu juga mempersembahkan atau membantu orang itu kan karena dari kelebihan saya. Ketika saya diminta bantuan ya untuk membantu seseorang yang jelas-jelas membutuhkan, jelas-jelas kita tahu bukan yang nggak tahu ya, itu pun kan hati kita belum tentu rela kan kita mau membantunya. Karena orang yang datang kepada saya itu adalah orang yang benar-benar susah, yang memerlukan bukan hanya sekedar kasihan. Ya. Dia benar-benar membutuhkan pertolongan kita, pertolongan saya. Tetapi jujur saja, saya juga kan sampai hari ini belum bisa ya. Belum bisa mempersembahkan apa yang dia butuhkan. Saya hanya membantu ala kadarnya. Jadi sebenarnya kalau saya refleksikan apa yang saya lakukan itu sebenarnya belum mempersembahkan, tapi lebih hanya karena kasihan saya membantunya. Saya membantu hanya karena kasihan, bukan karena saya mau mempersembahkan diri dari semua yang ada dari saya. Saya nggak berani. Saya juga tetap takut kalau mau mempersembahkan. Saya cuma punya 100, ya udahlah kasih 20 lah. Masa sih saya 100-100-nya saya kasih semua gitu. Nah, inilah menjadi refleksi dari bacaan hari ini. Saya tidak mengatakan siapa-siapa, tapi menurut saya ini adalah refleksi diri kita. Tuhan mau memuji janda miskin. Kenapa? Karena janda miskin ini mempersembahkan dari kekurangannya. Kalau saya, atau mungkin juga kita bisa berefleksi, kita belum bisa seperti janda miskin. Kalau dikaitkan dengan janda yang di Sarfat, yang Elia datang minta roti, sedangkan rotinya cuma punya untuk hari malam ini, ya. Tetapi Elia datang minta, dia berani mempersembahkan, dia berani memberikan kepada Elia. Coba kita refleksi dalam diri kita masing-masing, apakah saya ketika seperti janda di Sarfat, saya berani nggak memberikan semua. Tetapi apa yang kita bisa dapat dari janda di Sarfat? Karena keleraan hatinya, dia berani memberikan semuanya, maka dikatakan tempayannya tidak pernah kosong. Tepungnya, minyak-minyaknya juga nggak pernah kosong. Nah, ini kan cerminan bagaimana kalau kita berani mempersembahkan, jangan takut bahwa Tuhan pasti akan memenuhi kebutuhan kita. Nah, ini adalah perikop ini sebenarnya lebih kepada refleksi ya, refleksi kita. Saya tidak mengatakan salah atau tidak salah apa yang kita lakukan, apa yang kita persembahkan, tetapi inilah menjadi refleksi buat kita. Ketika kita mau melakukan sesuatu, kalau menurut Bunda Teresa, kalau kita membantu orang harus sampai kita sakit. Kalau kita cuma membantu orang cuma hanya sekedar, itu belum melakukan apa-apa. Itu menurut Bunda Teresa. Jadi ketika kita mau membantu orang, memberikan bantuan kepada orang, harus sampai kita merasa sakit. Artinya bahwa kita harus berani berkorban. Itu loh, Bu Rosita, menurut refleksi saya dari bacaan hari ini. Ya, terima kasih Pak Agus, luar biasa. Ya, memberikan sampai kita kekurangan,
mencintai sampai kita terluka gitu ya. Itu Iya, yang Bunda Teresa ya, luar biasa. iya, Dia sampai kehilangan bukan hanya harta, dia kehilangan Yesus loh. Yesus engkau kemana gitu kan? Dia kan bertanya tuh ya. Tapi iya. Yesus bilang ini aku yang dia urus orang cacat, orang kusta, orang sakit. Saya di sini kata Yesus. Sampai dia bisa menemukan seperti itu. Akhirnya dia jadi santa loh Bu Eti. Ya, ini makanya saya bilang perikop ini jangan dibaca secara harafiah, apalagi dikaitkan dengan kenyataan hidup. Ya. Kenyataan hidup sampai hari ini saya yakin saya maupun Bapak Ibu semua juga belum tentu ya, belum tentu saya katakan belum tentu bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh janda miskin. Saya dan Bapak Ibu hari ini juga mempersembahkan diri saya melakukan, membantu, melakukan terbaik. Jujur saja, karena saya melakukan itu karena dari kelebihan saya. Karena saya punya, maka saya bantu. Ya kan Bu Rosita? Nah, kalau begitu minta yang lebih lebih dari yang saya punya, waduh, saya mana bisa gitu ya kan? Jawaban kita kan pasti seperti itu ya. Tapi menurut saya ini refleksi dalam hidup lah. Kalau kita kalau memang mau dipakai oleh Tuhan, itu semua akan Tuhan yang menentukan siapa yang harus kita bantu. Nggak usah dicari-cari, harus bantu siapa, harus bantu siapa. Ketika Tuhan memakai kita, dia akan mencarikan orang yang membutuhkan itu. Saya kira itu Bu Rosita dan teman-teman. Ya, terima kasih Pak Agus pencerahannya ya. Mari kita renungkan ya. Perikop hari ini luar biasa. Kita renungkan pencerahan dari yang sudah bersharing Pak Agus dari pengalaman kita. Kan seperti saya katakan tadi, kita seringkali hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya kan? Eh, itu Terus kayaknya satu lagi yang menurut saya, kalau sedikit boleh nambahkan, bahwa itu sebetulnya tidak lepas dari iman ya. Iman janda dari Sarfat maupun si janda miskin itu tadi memberikan, karena dengan iman yang dia yakin bahwa ini loh, persembahan saya itu pasti Tuhan itu akan apa ya, memberi kehidupan. Contoh yang nyata nih, Bunda Teresa memang sudah kelihatan betul nyatanya dengan iman bisa sampai menjadi apa ya, komunitas kerabat kerja Ibu Teresa yang mendunia sifatnya. Tapi kita nggak usah jauh-jauh. Kalau kita lihat Romo Yosef, yang YouTuber Bible Learning itu loh. Kan beliau itu sekarang sedang menggalang dana untuk mendirikan suatu rumah teduh, rumah rumah teduh, rumah singgah untuk orang-orang berpenyakit kanker, dari mulai orang dewasa sampai anak-anak itu yang tidak punya uang, bagaimana dia nanti berobat, tidak punya tempat tinggal. Jadi Romo Yosef kan menghimpun dana untuk mendirikan rumah teduh. Dengan perjuangannya, akhirnya kan memang tadinya butuh 7M, tapi kan secara tidak terduga itu dalam tempo yang sekejap ya, hitungan bulan itu bisa terkumpul dana, dan akhirnya kan betul-betul rumah teduh Suryo itu yang selalu di sharingkan oleh Romo Yosef di dalam YouTube-nya itu benar-benar bisa terwujud. Itu kan karena iman. Jadi Romo Yosef yakin bahwa ini nih, kalau dia tuh mengumpulkan dana dengan untuk kemuliaan Tuhan, benar-benar Tuhan itu lengkapi loh. Jadi dalam hal ini iman si janda miskin maupun janda dari Sarfat itu yang membuat dia itu berani mempersembahkan, memberikan dengan rela, tulus hati apa yang dia punya, walaupun dia tahu bahwa ini nih, yang saya punya cuman inilah yang saya persembahkan kepada Tuhan. Jadi dia memberi dengan kerelaan, dan satu lagi iman ya harus ya. Itu sih saya pikir seperti itu. ya, Tuhan memilih orang-orang yang dia tahu punya hati dan
mau melakukan ya Bu Eti ya. Banyak orang dipanggil tapi yang menanggapi itu kehitung dengan jari ya Pak Agus ya kan? Banyak orang yang mampu gitu. Tapi hitung dengan jari orang yang mau menanggapi seperti Romo Yosef itu ya. Dia pernah sharing, dia jadi YouTuber dan orang pun menghakimi dia tanpa tahu apa yang dia lakukan ya Bu Eti ya. Dia share. Makanya itulah orang yang kita berbuat baik belum tentu orang anggap itu suatu kebaikan. Orang malah hakimi gitu. Itu memang itulah hidup, ya kan? Tapi akhirnya orang banyak berpikir, ya kan? Terutama di negara kita, korupsilah sebanyak mungkin. Karena kalau korupsi banyak di penjara aman, kan? Iya, jadi seperti retret. Suka miskin tuh seperti tempat retret, bagus. Suka miskin, tempat konglomerat dikandangkan itu tempat retret. Ketika kita datang ke sana, pegawainya nanya, Ibu mau kopi latte atau apa seperti Starbucks gitu. Terus makannya mau barbecue atau mau yang rebus-rebus Ibu gitu. Saya pernah berkunjung ke situ. Ya, itu makanya orang berlomba-lomba korupsi sebanyak mungkin. Kalau korupsi nyolong ayam itu tuh eh, di penjara habis gitu. Itulah makanya kenapa berbuat baik tuh jarang orang yang punya hati, benar-benar Tuhan pilih dia dan punya hati untuk melayani itu benar-benar pilihan Tuhan. Kalau enggak orang geleng kepala, karena lebih lebih enak hidup di dunia ini melakukan apa ya pilihan dari dunia ini daripada mengikuti Yesus. Nggak mudah memang, banyak cercaan. Itu yang kalau kita dengar sharingnya Romo Yosef, sedih kita dengarnya, ya kan? Begitupun dengan kita kan, kita kalau mau berbuat baik kan belum tentu orang dukung, malah kita dihujat, dihakimi, itulah ikut Yesus, ya kan? Ya kan? Banyak orang memilih jadi apatis dengan hidup ini, ya. Ya, tapi Bu Rosita, Nah, kalau cerita dari Bu Eti tentang iman, refleksi saya iman ini adalah suatu proses, Bu Rosita. Iman itu tuh perlu diproses, ya. Maka ketika kalau saya atau kita yang mau merasa beriman, itu harus diproses. Bagaimana prosesnya? Adalah kita harus lebih sering membaca kitab suci, mendengar sharing-sharing dari orang-orang tentang apa yang diajarkan oleh Yesus. Tadi Bu Rosita membandingkan dengan suka miskin. Ya, tempatnya konglomerat itu yang korupsi dan ini. Saya kira itu sebenarnya harusnya kita juga dalam pertemuan pendalaman iman seperti ini, kita juga perlu belajar bahwa itu bukan contoh yang harus kita pelajari. Boleh saja orang punya duit bermiliar-miliar, bertete, korupsi, dia disuka miskin pun seperti di Starbucks, boleh saja. Tetapi sebenarnya kalau orang yang beriman, dia akan nanya kepada hatinya sendiri, apakah orang seperti itu hidupnya bahagia? Apakah batinnya itu tidak menderita? Kalau badannya mungkin tidak menderita karena uangnya banyak, dia mau apa saja bisa. Tetapi saya yakin orang-orang yang seperti itu batinnya tidak pernah bahagia. Kehidupannya tidak pernah akan bahagia. Apalagi sampai damai sejahtera. Sedangkan kita yang menurut ajaran Yesus yang kita dengar, kita imani tiap minggu melalui sakramen Ekaristi, kita itu kan sebenarnya selalu diajari bagaimana kita supaya bisa mencapai damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itu tidak gampang. Kalau damai sejahtera itu, kalau bersenang-senang di dunia ini gampang, Bu Rosita. Tapi orang untuk mencapai damai sejahtera, ya, batinnya damai, itu tidak gampang, Bu Rosita. Itu memang kalau Ibu Rosita cerita tentang koruptor yang senang-senang,
Saya yakin ya mereka senang secara fisiknya ya, tapi batinnya belum tentu, Bu Rosita. Jadi kita jangan belajar belajar contoh yang seperti itu, ya. Kalau saya pribadi, saya belajar dengan iman saya bagaimana saya mencapai damai sejahtera. Itu yang lebih penting daripada sukacita di dunia, ya. Itu loh Bu Rosita menurut saya refleksi iman saya tadi. Bu Eti cerita tentang iman. Iman itu perlu proses, ya, perlu proses. Tidak segampang yang kita bicara di mulut, saya beriman, saya beriman. Saya boleh katakan saya beriman, tapi belum tentu orang yang beriman itu hatinya damai sejahtera. Itu loh Bu Rosita. Ya, benar, saya setuju Pak Agus. Karena beriman itu mesti ada aksi nyata. Asal Ya, kita mati. Saya ya, jujur ya, saya diproses dengan saya mendampingi difabel. Balik lagi difabel. Sekarang puji Tuhan, difabel kita ini sudah akan ada tempat untuk refleksi, belajar refleksi dan menerima pasien. Nanti kalau udah terbuka, Pak Agus datang ya Pak Agus ya, jadi pasiennya ya Pak Agus. iya siap. Ketika saya mendampingi mereka belajar refleksi dan ketika dia sudah belajar sama seorang guru dan dia coba merefleksi kaki saya tuh sedih, saya sedih, campur terharu gitu. Eh, Disitulah Pak Agus beban saya saat itu sekejap keangkat Pak Agus. Saya juga punya beban kan, beban tiap orang punya beban kan. Saya punya beban yang seperti orang lihat bukan beban, tapi menurut saya itu beban gitu, ya kan? Tapi ketika saya bersama mereka, dia latihan pijit kaki saya, itu beban saya keangkat, Pak Agus. Itulah saya baru merasakan iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Ketika iman kita merasa beriman, kita aksi nyata. Bayangin, di depan mata kita, orang buta, dia harus mencari uang, sesuap nasi, bukan sesuap nasi sepiring berian ya Pak Agus, sesuap nasi untuk hidup hari ini. Ya, dan saya puji Tuhan, ada donatur yang memberikan tempat, dan akan segera buka tempat refleksi untuk para tunanetra dari Living Word ini. Ya, nanti kalau udah lebih 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 nyata, saya akan umumkan Pak Agus pasien pertama yang dipijat ya Pak Agus. Siap, Itulah makanya siap. saya bilang aksi nyata itu perlu untuk iman tuh hidup. Iman aja Betul. percuma kalau hanya iman, saya beriman, saya doa dari pagi sampai malam. Memang benar nggak salah, devosi itu nggak salah. Tapi apa aksi nyatamu gitu? Itu yang Betul, saya alami, betul. itu yang saya alami. Saya dulu merasa saya beriman kok, saya misa tiap hari, saya rosario, kayak saya beriman nih. Belum cukup. Setelah saya mendampingi di FEBL, saya baru berasa, oh iman seperti ini ya. Yang saya kayaknya nggak mungkin lakukan, tapi Tuhan menyuruh saya melakukannya gitu. Itu baru iman. Gitu, Betul. bagus. Maka saya bilang Bu Rosita, iman itu adalah suatu proses. Lah, tergantung kepada kita masing-masing. Kita semua pasti mengaku sebagai orang beriman dan benar-benar beriman. Cuman masalahnya, apakah saya siap untuk diproses atau tidak? Kalau enggak, kalau siap, maka Tuhan akan memberikan jalan seperti Bu Rosita. Tuhan akan membukakan jalan dengan segala macam yang Bu Rosita lakukan. Tetapi kalau saya belum siap, ya nggak mungkin nyampe juga ke perbuatan itu. Karena perbuatan itu tuh memang perlu iman, bukan hanya mau. Kalau mau mah banyak yang mau, tapi belum karena iman maka perbuatan itu bisa dilakukan. Karena apa? Dengan iman setiap perbuatan kita tuh dituntun oleh Tuhan, Bu Rosita. Bukan karena saya atau kita yang pintar, tapi karena Tuhan akan memimpin kita. Itu loh cerita tentang iman. Ya, Ya Bu Eti ya, terima kasih Bu Eti. setuju Pak Agus. Dan satu lagi yang saya alami ya,
kita diketemukan dengan orang-orang yang juga pilihan Tuhan untuk melakukan Betul. sesuatu ya Pak Agus ya. Ya, Kalau tanpa donatur, tanpa orang yang punya hati, kita juga nggak bisa melakukan apa-apa Pak Agus, betul. ya kan? Gitu. Jangankan tentang yang donatur Bu Rosita. Kita kadang-kadang tuh mau berbuat baik saja, mau menolong orang aja tuh kalau Tuhan tidak nuntun kita nggak akan ketemu orang yang perlu kita bantu. Ya. Makanya itulah Pak Agus, saya selalu prinsip kalau orang meminta bantuan saya itu dia udah berdoa, Tuhan kirim ke kita, jangan kita. Betul, Saya prinsip kayak gitu Pak Agus. betul. Karena kalau Tuhan tidak ngirim ke kita, kita nggak akan ketemu juga orang yang mau kita bantu. Ya, benar sekali. Uh, Itu udah Pak Agus tuh imannya udah tinggi tuh. Wah, saya juga belajar terus kok. Saya Saya belajar kadang-kadang terus. saya Ah, kadang-kadang jatuh bangun terseok-seok juga Pak Agus. Tapi Tuhan bilang nih di depan mata nih, nggak no choice, lu jalanin. Ya kayak saya bangun lagi, udah jatuh bangun lagi gitu loh. Itulah iman dan aksi nyata itu seperti itu Pak Agus. Makanya Yesus saja ketika mau disalib aja jatuh bangun, nggak langsung dibawa ke Golgota. Enggak, Bu Rosita. Yesus yang mau disalib aja itu perlu jatuh bangun. Jadi kita kalau jatuh bangun itu udah wajar, udah pasti. Ya, Ya, Yesus tuh mau sampai ke Golgota aja itu jatuh bangun loh. Berapa kali dia harus jatuh. iya Jadi benar. jadi ketika kita dalam melakukan kehendak Tuhan, jatuh bangun itu adalah suatu proses. Sebab kalau kita jalannya jalan tol, besok kita lupa. Kita akan lupa. Makanya kita perlu jatuh bangun karena itu adalah suatu proses. Ya, sudah karena waktunya udah mau habis nih. Saya kembalikan ke Borosita. Ya, terima kasih Pak Agus. Hari ini itu ya maaf ya Bapak Ibu ya kalau persiapan kurang matang. Pertama, MC tiba-tiba ada urusan ya. Ya, kedua, pembicaranya tidak nongol. Akhirannya, mohon maaf, saya yang ini yang handle dan kurang siap. Maaf ya, Bapak Ibu ya. Semoga tidak terjadi lagi hal ini ya, Bapak Ibu ya. Itulah salah satu apa ya? Kadang-kadang hal yang tak terduga itulah hidup. Banyak hal yang tak terduga, kita nikmati saja ya, Bu Eti. Untung ada teman-teman yang baik hati, yang mau bersharing, yang mendukung Zoom ini, ya kan? Saya jujur hari ini kehilangan MC dan kehilangan pembicara nih, Bu Eti. Ya kan? Tapi puji Tuhan, kita percaya dua orang berkumpul Tuhan hadir. Saya percaya Tuhan hadir di Zoom ini. Makanya kita akhirnya mencapai juga jam 9 ya, Pak Agus. Ya, Dengan kita harus keterlibatan. percaya, Bu Rosita. Ya, Selalu harus percaya. Tuhan ya, pasti menyertai kita. ya. Tadi sudah waktunya, saya tidak ada persiapan, tapi luar biasa. Ya, akhirnya mencapai jam 9 juga ya, Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih. Apakah masih ada yang mau menambahkan? Silakan. Kalau sudah tidak ada, kita tutup ya, Bu Eti ya. Terima kasih ya Bapak Ibu yang telah bergabung di Zoom KKS. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, harap dimaafkan. Tapi kita percaya semua ini penyelenggara ilahi. Akhir ini kita dapat mewartakan firman dengan sharing-sharing. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Kita jumpa kembali minggu depan pada jam yang sama. Tuhan memberkati kita semua. Kita tutup dengan doa ya. Silakan Pak Agus, tolong doa. Mari Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan gokil kita pada malam hari ini. Saya akan doakan doa penutup dari gokil dan saya akan tambahkan doa spontan. Mari kita siapkan hati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih dalam pertemuan ini. Engkau hadir, membimbing dan menerangi kami dengan Roh Kudus-Mu.
Dalam mempelajari sabdamu, semoga kami semakin menyadari tugas perutusan kami sebagai anak-anak pilihanmu, untuk berani mempersembahkan hidup karya dan pelayanan kami dengan sukacita dan tulus hati dari apa yang kami miliki demi pelebaran kerajaan Allah. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami telah menyelesaikan pertemuan Zoom pada malam hari ini. Engkau telah mendengar banyak sharing dan penjelasan dari teman-teman kami semua. Biarlah melalui pertemuan ini ya Bapak, Engkau senantiasa curahkan rahmat dan hikmat-Mu kepada kami, sehingga kami boleh belajar terutama tentang iman seperti iman janda miskin dalam bacaan pada hari ini. Biarlah Kau gerakkan hati kami masing-masing untuk boleh mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama.